Halo guys, kembali lagi bersama saya Azu di channel Azu9 Review. Nah, kali ini mari kita lanjutkan alur cerita Pohon Evolusi. Dan part ke-87, mari kita mulai. Saat ini, QB baru saja berhasil menerobos. Melihat hal itu, Zio menyadari jika QB telah menumbuhkan 7 ekor dan memberikan ucapan selamat atas penerobosannya. Melihat masternya ada di sana, QB segera menghampiri Zio dan melapor jika kini ia juga mampu berubah menjadi wujud humanoid. Seketika, kobaran api menyelimuti tubuh rubah tersebut dan perlahan berubah menjadi sosok wanita cantik berambut pirang panjang dengan telinga rubah. Dengan wajah merona, ia bertanya kepada tuannya, apakah penampilannya cantik? Zio yang melihat perubahan itu tampak terkejut hingga tak bisa berkata-kata. Setelahnya, QB kembali merubah wujudnya menjadi wujud murim Zio. Hanya saja, kuping rubahnya tetap ada meskipun dalam wujud tersebut. Ia menjelaskan jika ras rubah surgawi sangat misterius karena kemampuan mereka berubah menjadi ribuan wujud sehingga hampir tidak ada yang menyadarinya. Dengan semua itu, Zio memuji QB yang telah tumbuh menjadi sosok luar biasa. Kemudian, ia memberikan 3 buah labu ajaib yang berisi cairan 9 warna dari unsur Yuan Tai dan air suci dari sumur cahaya. Ia menjelaskan jika benda-benda itu dapat meningkatkan kultivasi selama puluhan tahun. Oleh karenanya, Zio memerintahkan QB untuk berlatih dengan tekun selama kepergiannya. Beberapa waktu kemudian, Zio merenungkan tentang 10 bis miliknya yang belum mencapai tingkat 6. Oleh karena itu, ia merasa harus memikirkan cara untuk membantu mereka dan menemukan lawan atau bos tingkat 6. Tiba-tiba, kabut perak muncul di hadapannya. Dari balik kabut asap, Yamato no Orochi segera menyapanya. Melihat kemunculannya, Zio menyadari jika tubuh Yamato no Orochi sudah tumbuh sangat besar dan memiliki aura yang menakutkan. Seketika, sistem muncul dan menunjukkan status Yamato no Orochi yang memiliki kemampuan seperti Endless Sphere, Kusanagi Sword, The Four Dream, dan banyak kemampuan lainnya. Ketika Zio masih asik mengamati status tersebut, Yamato no Orochi bertanya tentang alasan Zio. Mendengar pertanyaan itu, Zio menyatakan keinginannya agar Yamato no Orochi memimpin penaklukan World First Tower. Untuk melaksanakan perintah itu, Zio mengizinkan Yamato no Orochi mengerahkan pasukan dari Demonic Court dengan target menghancurkan organisasi tersebut dalam waktu 10 tahun. Tanpa banyak pertanyaan, Yamato no Orochi segera menyanggupi perintah tersebut dan berjanji akan membuat musuh membayar semuanya dengan darah. Beralih ke tempat ras Shadow, saat ini ras itu tengah membahas tentang situasi terkini. Salah seorang di antara mereka mengabarkan jika ras elemental sudah dimusnahkan dan World First Tower sedang terpecah belah. Mendengar pernyataan tersebut, salah satu sosok lainnya menegaskan, selama ras Shadow tidak hancur, mereka bisa membangun kembali kekuatan. Kemudian, sosok yang pertama tadi mengakui jika kekuatan Lord Demonic Court sangat menakutkan. Akan tetapi, menurutnya tidak akan mudah untuk menjatuhkan mereka. Meski begitu, mereka memutuskan untuk tetap waspada dan menahan diri demi keselamatan bersama. Sementara itu, di suatu luar angkasa, salah satu anggota Res Shadow tingkat Extraordinary Fourth Order sedang tertancap di sebuah tiang. Sebelumnya, makhluk itu berhasil ditangkap oleh ahli penyiksa dari Demonic Court. Seketika, Yamato muncul di sana. Melihat kemunculannya, 2 anggota Demonic Court yang bertugas menyiksa dan mengorek informasi dari makhluk tersebut melaporkan jika mereka gagal mendapatkan informasi apapun dari mulut tawanan. Padahal mereka telah melakukan 108 jenis hukuman Demonic Court, mulai dari menguliti daging, menghancurkan tulang, hingga menyiramkan asam. Mendengar laporan itu, Yamato memerintahkan mereka berdua untuk mundur. Dengan tatapan tajam, ia menyatakan jika dirinya sendiri yang akan turun tangan untuk menangani tawanan tersebut. Melihat Yamato yang mengambil alih interogasi, tawanan itu dengan angkuh menyatakan jika upaya itu akan sia-sia, karena menurutnya Demonic Court tidak akan mampu mendapatkan informasi apapun dari dirinya. Menanggapi kesombongan tersebut, Yamato mengakui tekad kuat sang tawanan. Namun, ia menegaskan jika itu hanya karena tawanan tersebut belum merasakan kekuatan yang sesungguhnya. Seketika, Yamato melepaskan kabut hitam pekat yang langsung menyelimuti tawanan itu. Melihat apa yang terjadi, 2 anggota Demonic Court tadi segera melarikan diri menjauhi area tersebut. Mereka sadar jika kabut itu memiliki kemampuan mematikan untuk memperkuat indera dan kognisi rasa takut hingga ratusan kali lipat.
Setelah kabut perlahan menghilang, tawanan ras Shadow itu meronta hebat hingga berhasil menghancurkan tiang siksaannya dan melarikan diri keluar angkasa. Melihat kejadian itu, dua anggota Demonic Court menjadi panik karena tawanan mereka kabur. Namun, Yamato no Orochi segera memerintahkan mereka untuk membiarkannya pergi. Ia menjelaskan jika pelarian itu adalah bagian dari rencananya, di mana ia memanfaatkan rasa takut yang kini tertanam kuat di hati tawanan tersebut sebagai pelacak untuk menemukan lokasi Shadow World yang misterius. Dengan begitu, rasa takut tersebut akan menyebarkan secara langsung ke seluruh ras Shadow. Di tempat lain, Lang Feng tengah menghadap kepada Xiu. Sebagai bentuk penghargaan atas kerja keras Lang Feng dalam menjaga para beast, Xiu memberikan sebuah artefak bernama Mask of Shadow kepadanya. Kemudian, Xiu menjelaskan jika topeng tersebut setara dengan Divine Power tingkat ke-7. Ketika Lang Feng melihat topeng tersebut, ia merasakan kegelapan di dalamnya. Mendengar hal itu, Xiu menyebut jika dalamnya telah disegel jiwa Shadow Master. Tanpa bertanya lebih lanjut, Lang Feng langsung menerima topeng itu dan segera mengenakannya. Melihat hal tersebut, Xiu menambahkan jika topeng itu memiliki 7 tingkatan segel. Dalam kondisi segel tingkat pertama, artefak itu mampu meningkatkan pertahanan secara drastis serta menyembunyikan identitas penggunanya dengan sempurna. Mengetahui kehebatan topeng itu, setelah Lang Feng menyampaikan rasa terima kasihnya, Xiu memerintahkannya untuk memurnikan Mask of Shadow tersebut. Setelah kepergian dari Lang Feng, Darkness tiba-tiba saja muncul dan berkata jika kendali Lang Feng atas elemental kegelapan sangat menakjubkan. Hal itu membuat Xiu sangat terkejut. Akan tetapi, Xiu segera menyadari jika itu adalah Kyuubi karena melihat adanya salah satu ekor Ninetales di belakang Darkness. Menyadari jika penyamarannya telah diketahui, Kyuubi kembali berubah ke wujud aslinya. Kemudian, ia melaporkan jika masa pelatihannya telah selesai dan kultivasinya kini telah stabil. Untuk memamerkan hasil latihannya, Kyuubi menunjukkan kemampuannya dengan bertransformasi menjadi peralatan elektronik hingga meniru wujud-wujud Xiu. Meskipun mendapatkan pujian dari Xiu, Kyuubi memilih kembali ke wujud rubahnya karena ia lebih suka tampil ke publik dengan wujud tersebut. Setelahnya, Xiu menyebutkan jika Kyuubi datang di saat yang tepat karena ada tugas baru yang menantinya. Ia menjelaskan jika dirinya baru saja menerima kabar dari Emperor Crocodile yang tengah memimpin ekspedisi melawan sisa-sisa faksi Elemental Tribe, di mana pasukan mereka menemui kendala karena kemunculan faksi-faksi baru yang menolak bergabung dengan Heaven Slaying Alliance dan kini ikut mengincar Elemental Tribe. Mendengar kabar itu dari Xiu, Kyuubi menganggap jika mereka hanyalah kelompok badut pembuat onar. Namun, Xiu khawatir jika akan ada masalah di garis belakang ketika Emperor Crocodile berfokus memimpin pertempuran di garis depan. Menanggapi situasi tersebut, Xiu menginstruksikan Kyuubi untuk berkoordinasi dengan Emperor Crocodile dan menangani masalah tersebut. Perintah itu langsung disanggupi dengan tegas oleh Kyuubi. Setelahnya, Xiu memanggil Holy 16 Wings dan menyatakan jika sudah saatnya bagi mereka untuk ikut bergerak. Tanpa menunda waktu, Xiu bersama Holy 16 Wings segera melesat pergi. Dalam perjalanannya, mereka berdua memasuki sebuah hamparan luar angkasa pekat yang dikenal sebagai Darkness Starfield di kawasan Western Great Starfield. Wilayah tersebut merupakan kawasan paling misterius dan berbahaya. Dahulu, di tempat itu ratusan anggota Angel Tribe pernah terjebak selamanya saat mencari keberadaan Netherworld Tribe. Sejak saat itu, Angel Tribe dilarang keras untuk memasukinya lagi. Seketika, Holy 16 Wings memperingatkan Xiu jika mereka telah masuk ke kawasan terlarang tersebut. Xiu mengakui jika ia telah menyadarinya. Akan tetapi, sejak tadi dirinya sama sekali belum merasakan adanya planet yang memiliki kehidupan. Hingga akhirnya, mereka mendapati kemunculan ras Nether. Meski begitu, mereka sama sekali tidak perlu merasa takut. Karena hanya dengan cahaya yang mereka pancarkan saja akan sangat mematikan bagi ras Nether. Memanfaatkan kelemahan tersebut, Xiu segera melepaskan kemampuan elemen cahaya miliknya dan melenyapkan para pasukan ras Nether. Setelahnya, mereka mendarat di permukaan berbatu planet Nether. Kehadiran mereka langsung disambut oleh luapan kemarahan dari Netherworld Tribe's Elder, yang mana itu merupakan sosok bayangan raksasa merah dengan tingkatan Extraordinary Six Order. Meski begitu, Xiu tidak terintimidasi sedikitpun oleh gertakan itu. Bahkan, ia langsung melancarkan serangan Wine of the World.
Dari serangan itu, gelombang tebasan badai cahaya dari sayapnya memaksa sang Elder menahan benturan dengan susah payah. Merasakan terdesak, Elder Nether memanggil pasukan pelayannya dari dalam pilar energi merah pekat dan memerintahkan mereka semua untuk segera membunuh Xiu. Saat pasukan bayangan itu menyerbu, Xiu segera melesat turun dari udara dan menghantam tanah dengan ledakan cahaya yang sangat dahsyat. Seketika, serangan area tersebut memusnahkan para pasukan ahli Netherworld Tribe tingkat 4 dan 5 dan memberikan Xiu puluhan juta poin evolusi. Melihat apa yang terjadi, Holy 16 Wings memuji betapa efektifnya kekuatan pemurni cahaya dalam memusnahkan elemen kegelapan. Di sisi lain, sang Elder Nether meronta tak percaya melihat kekuatan destruktif tersebut. Ia mengaku jika saat ini Netherworld Tribe tidak memiliki perlindungan sama sekali karena Netherworld Divine Armor mereka sedang berada dalam masa tertidur pulas akibat penggunaan berlebih di masa lalu. Merasa jika dunia dipenuhi dengan kekotoran, Xiu bertekad untuk memurnikan Elder Nether secara total. Dengan begitu, ia meluncurkan sebuah pusaran bor cahaya raksasa yang menembus ke depan dan langsung menghantam posisi sang Elder dan menciptakan ledakan-ledakan besar. Tapi dari balik kepulan debu, sepasang mata merah dan senyum seringai tajam perlahan muncul. Setelahnya, sebuah cakar energi merah raksasa mendadak menyambar keluar dari dalam kabut abu. Yang mana nyatanya, Elder Nether telah bertransformasi menjadi monster raksasa dengan aura merah gelap yang menyala-nyala. Dalam wujud raksasanya, Elder Nether melancarkan serangan energi merah yang sangat kuat dengan niat menghancurkan planet. Menurutnya, itu lebih baik daripada membiarkannya jatuh ke tangan Xiu. Namun, benturan destruktif itu dengan mudah dihentikan dan dihancurkan oleh Xiu hanya menggunakan satu tangan kosong. Tanpa gentar sedikit pun, Xiu mengklaim planet itu dan segera melepaskan teknik Call of Light. Dengan begitu, puluhan bola cahaya keemasan muncul di sekitarnya dan menyatu menjadi sebuah tembakan sinar emas raksasa yang langsung memusnahkan wujud monster sang Elder hingga tak bersisa. Sambil mendarat dengan perlahan, Xiu mengklaim jika kekuatan Netherworld Tribe yang ada di sini sama sekali tidak memenuhi syarat untuk menjadi lawannya. Tiba-tiba, Holy 16 Wings merasakan aura yang sangat mengerikan dari kedalaman dunia bawah. Menurutnya, terdapat Imperial Armament milik Netherworld Tribe. Tapi anehnya, ia merasa jika benda itu sedang bergerak. Seketika, sebuah objek bercahaya ungu melesat cepat meninggalkan planet menuju kegelapan luar angkasa. Melihat kepergian itu, Xiu menyimpulkan jika Imperial Armament tersebut telah membawa kabur sisa-sisa terakhir dari Netherworld Tribe, yang mana itu membuat mereka harus memilih untuk tertidur panjang demi melindungi sisa garis keturunan. Menurut Holy 16 Wings, takdir Netherworld Tribe di tempat ini kini telah resmi berakhir. Di kedalaman dunia bawah, Xiu duduk dengan tenang di atas sebuah tahta batu. Di hadapannya, sisa-sisa garis keturunan inti dari Netherworld Tribe yang tersisa memilih untuk berlutut dan tunduk. Ia menyadari jika dunia luar sama sekali belum mengetahui penaklukannya atas Darkness Starfield. Oleh karenanya, Xiu berencana untuk menundukkan mereka secara perlahan dan menstabilkan fondasi kekuasaannya. Seketika, perhatiannya tertuju pada kemunculan seekor naga dunia bawah kecil di antara barisan kelompok tersebut. Kemudian, ia memanggil Hades yang merupakan pemimpin Netherworld Lord untuk menanyakan keberadaan harta karun berharga yang bisa ditawarkan. Menanggapi pertanyaan itu, Hades mempersembahkan Wall of Sight yang merupakan sebuah artefak suci tingkat 7 dan berfungsi sebagai dinding pemisah wilayah internal dan eksternal. Meski Xiu sempat mempertanyakan kelayakan sebuah alat pertahanan sebagai artefak suci, akan tetapi Holy 16 Wings menyarankan agar benda itu dibawa kembali ke pengadilan iblis untuk digunakan sebagai perlindungan. Selain itu, Hades menunjukkan Stele of Life and Death yang juga merupakan senjata dewa tingkat 7 dan juga Tree of Life and Death yang lahir di tepi Netherworld Sea. Namun, hal yang paling menarik perhatian Xiu adalah sebuah gumpalan energi gelap yang melayang. Saat memperhatikannya, Xiu mengenalinya sebagai Dark Matter. Mendengar kata tersebut, Hades membenarkannya dan mengklaim jika materi itu adalah harta karun tertinggi yang bahkan lebih langka daripada Nine Great Defense Metal. Oleh karenanya, Xiu segera meraih gumpalan tersebut dan mengakui kelayakannya sebagai benda dewa.
Ia menyadari jika ada banyak dark matter yang tersimpan di tempat itu. Sebagai imbalan atas kesetiaan dan harta tersebut, Zio mengangkat Hades sebagai Raja Netherworld Tribe yang baru. Dengan begitu, Hades mendapatkan hak atas 10% dark matter dan 20% sumber daya lainnya agar ia bisa mengembangkan fraksinya. Setelah urusannya selesai, Zio melangkah keluar dan berdiri di tepi tebing yang menghadap ke arah sebuah retakan spasial raksasa bercahaya ungu. Ia meyakini jika retakan itu merupakan sumber penghasil dark matter yang disebutkan oleh sang raja. Untuk mengamankan lokasi vital tersebut, Zio memanggil Shadow Tiger dan memerintahkannya untuk menjaga tempat itu mulai dari sekarang. Setelah Shadow Tiger menyanggupi perintah tersebut, Zio menatap jauh ke hamparan bintang dan mulai memikirkan tujuan berikutnya. Ia menyadari jika destinasi selanjutnya adalah Central Grid Starfield yang berada di lokasi yang sangat jauh. Oleh karenanya, perjalanan ke sana diperkirakan akan memakan waktu hingga 20 tahun, meskipun ia menggunakan kecepatan penuh dari Sacred Wings. Setelah menempuh perjalanan kembali dengan kecepatan penuh, akhirnya Zio kembali tiba di Azure Star. Dengan kecepatannya itu, Zio mendarat dengan sangat keras yang menciptakan dentuman keras. Melihat hal itu, QB segera menyapanya. Kemudian, ia menjelaskan tentang nasib Elemental Tribe yang mana faksi di luar Heaven Slaying Alliance yang mencoba bertindak secara diam-diam telah ditundukkan dan disegel seluruhnya. Namun, Zio segera menanyakan pergerakan dari First Tower, Under Heaven, dan Imperial Court. Mendengar pertanyaan tersebut, QB melaporkan jika Yamato no Orochi telah menemukan lokasi Shadow Tribe, di mana Shadow World kini telah dilanda api peperangan. Bahkan, seorang tokoh besar kuno tingkat 6 dari faksi musuh telah berhasil dibinasakan oleh Yamato no Orochi. Selain itu, Yamato no Orochi tidak hanya menemukan lokasi musuh dan memulai perang. Akan tetapi, ia juga menempati posisi yang sangat menguntungkan dengan meminjam rasa takut untuk memadatkan tubuhnya serta mengaktifkan Dreamworld untuk menyerang seluruh Shadow World. Yang mana Dreamworld berada di luar batasan realitas dan berpadu dengan ilusi, sehingga Yamato no Orochi tidak perlu bertarung secara langsung, melainkan dapat membunuh musuh-musuhnya di dalam mimpi dan mengubah rasa takut mereka menjadi sumber kekuatan utama baginya untuk terus bertambah kuat. Dengan situasi tersebut, Zio menyarankan untuk membiarkan Shadow Tribe ditangani sepenuhnya oleh Yamato no Orochi. Terlebih lagi, Imperial Armament milik musuh yang bernama Shadow Blade tidak memiliki peluang untuk bangkit dalam waktu singkat. Meskipun begitu, QB kembali mengingatkan jika lokasi persembunyian Imperial Court masih belum dapat ditemukan. Bahkan setelah menggunakan kemampuan prekognisi milik Phoenix Demon, QB mengaku jika mereka tetap tidak dapat melihat apapun. Sehingga Zio memerintahkan agar pencarian terus dilanjutkan dan berjanji akan mengambil tindakan secara pribadi jika ada temuan baru. Zio menyadari jika permusuhannya dengan Imperial Court bukan sekedar masalah menghalangi jalannya, melainkan sebuah pertarungan mutlak memperebutkan ortodoks dan warisan Earthstone Imperial Bell milik Imperial Court kuno. Oleh karenanya, Zio berencana untuk menstabilkan kultivasinya terlebih dahulu sebelum menuju Central Grid Starfield, sekaligus memastikan beberapa hal krusial untuk persiapan di masa depan. Menurutnya, Ten World miliknya saat ini belum sepenuhnya matang, di mana peradabannya masih dalam tahap membentuk sistem kekuatannya sendiri untuk menahan ancaman eksternal. Sementara itu, tubuh Purple Dragon miliknya sedang dalam kondisi pencerahan untuk perlahan-lahan menjadi lebih kuat. Di sisi lain, tubuh utamanya berfokus untuk mengolah Time Law dan tubuh Void Night Elf miliknya mengolah Space Law untuk kemudian digabungkan sebagai Space Time. Thunderbolt Divine Tree berfokus pada Dao of Slaughter, dan Green Dragon sedang menyatu dengan Heavenly Dao untuk bertransformasi menjadi Heavenly Dao Dragon, di mana semua itu dilakukan dengan tujuan akhir untuk mencuri keberuntungan besar dari Heavenly Dao alam semesta. Kemudian, Zio menanyakan pengetahuan Holy 16 Wings mengenai Heavenly Dao Tribe. Pertanyaan itu langsung ditanggapi dengan penjelasan jika jumlah ras tersebut sangatlah sedikit di sepanjang zaman. Namun, Holy 16 Wings menyebutkan keberadaan satu makhluk Heavenly Dao yang sangat terkenal di antara berbagai ras karena berhasil mencapai tingkat ke-7 dan menapaki Human Dao.
sehingga ia tidak terasimilasi oleh waktu berkat kekuatan dupa dari berbagai ras. Mengetahui jika kekuatan Human Dao mampu menahan asimilasi Heavenly Dao, Ziyu mulai berpikir jika ia mencapai kesuksesan besar dalam Human Dao, mungkin saja ia bisa mencuri berbagai keberuntungan dan peluang misterius yang tak terelakkan. Setelahnya, Ziyu menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Holy 16 Wings. Kemudian, ia mengajak Holy 16 Wings untuk menuju Central Grid Starfield jika dalam beberapa waktu ke depan tidak ada kabar dari Imperial Court. Mendengar hal itu, Holy 16 Wings memperingatkan Ziyu untuk berhati-hati terhadap Nine Nether Dragon. Karena meskipun naga itu tergabung dalam Heaven Slaying Alliance, kewaspadaan terhadap Dragon Tribe tetap sangat diperlukan. Menanggapi peringatan tersebut, Ziyu mengaku telah mengerti. Keberadaan naga tersebut saat ini hanya bertujuan untuk menjalin hubungan baik dengan Dragon Tribe. Di lokasi yang berbeda, seekor naga biru raksasa membuka matanya saat menyadari kedatangan seorang pria bertutup mata dengan jubah hijau. Kembali ke tempat Ziyu, ia mengeluarkan sebuah objek balok hitam. Melihat benda itu, Xiaoling merasa cukup terkejut. Menyadari keterkejutan dari Xiaoling, Ziyu menjelaskan jika benda misterius itu merupakan Steel of Life and Death yang selama ini digunakan oleh Netherworld Tribe untuk menekan Netherworld Sea, sekaligus merupakan sumber murni dari kehidupan dan kematian. Jika Xiaoling menorehkan nama di atas prasasti tersebut, maka hidup dan matinya tidak akan lagi berada di bawah kendali siapapun. Dan begitulah part kali ini telah selesai. Jangan lupa like jika kalian suka dengan konten yang kami bawakan. Serta terima kasih banyak kepada kalian semua yang telah menonton video kali ini. Saya Azu dan sampai jumpa kembali di video berikutnya.